Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Muatannya adalah PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, materi PPKN yang akan kita bahas di sini adalah kita lihat dulu kompetensinya, yaitu 1.2 menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilannya 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebagai anggota masyarakat, kita wajib mengikuti apa-apa aturan-aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah, kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini kalian bisa melihat wujud dari peduli kepada lingkungan adalah dengan cara mengikuti aturan-aturan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan itu adalah keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Gambar yang pertama adalah gambar warga masyarakat sedang melaksanakan kerja bakti di lingkungan, yaitu membersihkan saluran air. Ya, itu kelihatan mereka sedang membersihkan saluran air, mereka bergotong royong bersama-sama. Gambar yang kedua, mereka sedang menanam pohon di pinggir jalan. Nah, gambar yang ketiga adalah masyarakat sedang mengantri untuk membayar pajak. Nah, membayar pajak itu juga salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, gambar yang keempat adalah warga masyarakat yang sedang mengadakan ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, mari kita diskusikan apa saja yang terjadi pada gambar-gambar yang sudah ditunjukkan tadi dan sudah kalian amati. Sekarang kita jawab pertanyaannya, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Coba menurut kalian, gambar satu apa? Iya, nah gambar satu adalah warga sedang kerja bakti membersihkan selokan atau saluran air. Nah, sekarang gambar yang kedua apa? Betul,
Gambar yang kedua adalah warga sedang menanam pohon di pinggir jalan. Sedangkan gambar yang ketiga adalah warga sedang membayar pajak. Dan gambar yang keempat, warga sedang melaksanakan ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Yaitu tadi, sedang kerja bakti, kemudian menanam pohon, membayar pajak, ronda malam. Nah, mengapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban warga masyarakat sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi kalian juga sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Selanjutnya, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menaati peraturan. Ya, tentunya peraturan yang diterapkan di lingkungan tempat kalian tinggal. Jadi, kalian harus menaatinya. Kemudian, menghargai orang lain dan mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian lihat, ini perumpamaan adalah kalian yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau kalian peduli terhadap lingkungan, maka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, kewajiban kita harus membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya adalah mengadakan reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi itu adalah menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau tanah-tanah yang gundul. Jadi kita menanam tanaman untuk mengembalikan kesuburan tanah dan supaya apa? Supaya tanahnya tidak gersang sehingga tidak terjadi bencana. Karena kalau misalnya kita menebang pohon kemudian ditebang terus-terusan dan kalian tidak melakukan penanaman kembali atau tidak melakukan reboisasi, maka tentunya tanah tersebut akan rusak ya, akan gersang, kemudian juga akan menimbulkan bahaya, yaitu bisa terjadi tanah longsor dan juga bisa banjir. Nah, ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak, yaitu menanam tanaman atau menanam pohon atau yang disebut juga sebagai reboisasi. Selanjutnya adalah menjaga dan melestarikan tanaman atau hewan yang dilindungi. Nah, di sini Ibu perlihatkan gambar-gambar tumbuhan dan hewan yang wajib dilindungi karena sudah hampir punah. Ya, kenapa punah? Karena banyak warga masyarakat yang memburu binatang-binatang tersebut secara liar ya. Kemudian juga tumbuhan-tumbuhannya ini banyak tumbuhan yang langka dan tumbuhan tersebut hampir punah. Maka kita wajib melestarikan dan menjaganya. Nah, yang tadi kita bahas adalah kepedulian kita terhadap lingkungan di lingkungan masyarakat atau kewajiban kita terhadap lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan kita pun harus melaksanakan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Apa saja yang harus kita lakukan atau apa saja
kewajiban kita di lingkungan sekolah. Nah, di antaranya adalah memakai seragam sekolah. Kalian kalau pergi ke sekolah, tentunya ada aturan harus memakai seragam sekolah. Selanjutnya, datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi dan menjaga ketertiban sekolah. Nah, sekarang kalian dalam pembelajaran online, ya, masih pembelajaran online. Walaupun kalian masih pembelajaran online atau belajarnya secara daring, tetap kalian pun harus menjaga ketertiban. Nah, ketertibannya apa? Misalnya, kalian sedang atau kita sedang melaksanakan daring, ya, belajar online, kalian juga tetap harus menggunakan seragam sekolah atau memakai seragam sekolah dan tidak berisik. Kemudian juga kalian harus membuka kamera, ya, on cam. Jadi harus membuka kamera ketika kita sedang berhadapan atau sedang belajar walaupun secara online. Nah, itu adalah di antara aturan-aturan yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus kita lakukan selama pembelajaran, meskipun pembelajarannya dilakukan secara online. Kemudian juga tidak lupa aturan dimanapun ini berlaku, ya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi dimanapun kita atau kalian harus melakukan aturan-aturan yang diterapkan atau melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan di suatu tempat, baik itu di lingkungan masyarakat, di rumah, ataupun di sekolah. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini, muatan PKN tema 6 subtema 1 yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.